saudara? Semoga kabar baik dan sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Mari kita terus waspada, menjaga diri kita, menjaga kesehatan, dan jangan lupa terus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Mari kita bersama-sama pada malam ini memulai ibadah malam bersama dengan jemaat Karangga, Sabtu 11 Juli 2020. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini berlumuran dengan dosa. Kita mengaku di hadapan Tuhan dengan pujian, Tuhan, kami berlumuran dosa. Kita mau persiapkan Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Sekarang Tuhan, kami siap untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami tak berdaya tanpa pertolongan Tuhan untuk memahami lebih dalam tentang firman-Mu. Karena itu kami memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam mendalami memahami firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai ayat 22. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku dan untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepada serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi ke Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi kepada gunung 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, dan akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu aku akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa,
Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin firman Tuhan. Tuhan yang akan memberi petunjuk. Jika seseorang melakukan tugas yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, pastilah ia banyak bertanya kepada yang memberi tugas itu. Misalnya, apa yang akan saya katakan? Bagaimana cara melakukannya? Kalau ditanya siapa yang suruh, saya mau bilang apa? Apa yang saya lakukan jika terjadi begini dan begitu? Setelah itu, apa yang harus saya lakukan? Dan seterusnya dan seterusnya. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengungkapkan hal yang sama. Musa bertanya, mengantisipasi apa yang akan terjadi nantinya ketika berhadapan dengan bangsa Israel. Allah memberi petunjuk kepada Musa tentang apa yang harus dia katakan mengenai siapa yang mengutusnya. Selanjutnya Allah memberi petunjuk siapa-siapa yang akan lebih dahulu ditemui dan memberi penjelasan untuk mengantisipasi pertanyaan apa maksud Allah mengutus Musa kepada bangsa itu. Bahkan semua yang akan dilakukan oleh Musa terlebih dahulu ditentukan oleh Allah, serta kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa saja terjadi. Allah menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya dengan maksud agar Musa bersedia melakukan perintahnya. Saudara-saudaraku, kita pun tentu tak mampu melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita jika kita tidak diberi petunjuk. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk meminta petunjuk kepada Allah setiap kali kita akan melakukannya. Jika demikian, Allah pasti menolong kita. Bahkan apa yang belum kita minta akan ditunjukkannya sebelum semuanya terjadi. Karena itu, hilangkanlah kekhawatiran-kekhawatiran yang sering menghalangi langkah kita untuk melakukan tugas sebagai umat pilihan Allah. Dan yakinlah untuk mengabarkan berita keselamatan bagi dunia ini. Amin. Mari kita nyanyikan pujian di tengah umat. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang
bahwa Tuhan menyediakan waktu bagi kami untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu pada malam ini. Semoga kami terus dikuatkan oleh firman-Mu ini. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang menyelimuti kehidupan kami, terkhusus di dalam masa pandemi ini. Benar-benar kami hidup dalam kekhawatiran. Tetapi firman-Mu mengajar kami bahwa hendaknyalah kami setia dan taat pada petunjuk Tuhan saja. Tuhan tidak akan membiarkan kami, melainkan Tuhan akan selalu memberi petunjuk kepada setiap kami, hamba-hamba. Jagalah kami Tuhan agar kami tetap sehat. Jagalah warga jemaat-Mu di Karambe, setiap pendengar firman pada malam ini, agar mereka tetap dalam keadaan sehat. Berkatilah setiap rumah tangga, agar di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan berkat Tuhan yang nyata. Anak cucu yang masih kecil, kiranya Tuhan beri kesehatan yang baik. Yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk sekolah, kiranya Tuhan mempersiapkan dengan baik. Pun yang sedang dalam pengurusan ke tingkat yang lebih lanjut di luar Toraja, tuntunlah mereka, jauhkanlah dari segala halangan dan rintangan. Segenap keluarga kami yang jauh terpisah dari kami, yang sedang bekerja di perantauan, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan masing-masing. Warga jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan hidup yang berat, kiranya Tuhan menyediakan solusi. Yang sedang dalam duka cita oleh karena kehilangan orang-orang terkasih, ya Roh Kudus topanglah mereka. Orang tua kami yang sudah berada dalam usia lanjut, semoga mereka tetap sehat, mereka aman dalam lindungan kuasa Tuhan siang dan malam. Ya Tuhan, pemerintah kami kiranya Engkau mampukan untuk menjalankan pemerintahan di negara yang sedang mengalami masa pandemi. Kami doakan para dokter, tenaga kesehatan yang terus memberi pelayanan pada saat ini. Semoga mereka dimampukan. Jauhkanlah mereka dari paparan virus corona. Semua pasien yang sedang terbaring, yang sedang dirawat pada saat ini, tolong Engkau sembuhkan. Kami doakan Tuhan, semoga suatu waktu penyebaran COVID-19 di negara ini boleh berhenti. Itulah harapan yang terus kami gantungkan kepada. Secara khusus kami mendoakan keluarga di Jemaat Karambe, yakni keluarga Bapak Ade Mapandin, keluarga Bapak Sandi Madau, keluarga Bapak Yan Cemoga, keluarga Ibu Alfrida Reno. Kasihi setiap keluarga ini dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam keluarga besar, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dan semoga setiap keluarga berada dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Dijauhkanlah dari segala sakit penyakit, dijauhkanlah dari virus corona. Malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Semoga kami dapat tidur dengan nyenyak dan kami aman dalam lindungan Tuhan sampai esok pagi. Kami percaya Tuhan membangunkan kami dengan penuh damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat malam, terima kasih. Tuhan melindungi kita dan teruslah kita mendisiplinkan diri kita.